Halo, balik lagi di AHF Service. Kali ini AHF Service akan mereview satu unit laptop. Laptopnya adalah dari Lenovo seri E431. Pada DXDX sih di sini sistem modelnya hanya angka, tapi sebenarnya ini adalah Lenovo E431. Langsung aja yang berprosesor Core i7 3632 QM. Sekarang tertanam RAM yang 8GB, displaynya Intel HD Graphics 4000, tapi pada CPU Z VGA nya ada dua. Yang pertama tadi Intel HD Graphics 4000 dan Nvidia GeForce 740M sebesar 2GB. Mantap. Laptop ini akan dites atau direview seperti biasa menggunakan software benchmark dan tes in game. Software benchmarknya pun seperti biasa Cinebench R15, R23, 3D Furmark, Unigine. Dan untuk gamenya akan dites Dota 2, Need for Speed Most Wanted, dan World War Z. Ini hasil benchmark dari software Cinebench R15. OpenGL-nya mendapatkan skor 42,63 fps, CPU multicore-nya mendapatkan skor 448 CB, single core-nya mendapatkan skor 103 CB. Bisa dibilang bagus ini untuk Cinebench R15. Pada tabel di bawah sini pun tuh yang multicore-nya di atas Intel Xeon malahan tuh, kelihatan nggak? Tuh bawah tuh, nggak kelihatan. Intinya di atas Intel Xeon ya. Dilanjut hasil skor pada Cinebench R23. Pada Cinebench R23 multicore-nya mendapatkan skor 2115 poin. Pada single core-nya mendapatkan 600 poin. Mantap emang ini prosesornya. Oh ya, ini prosesornya 4 core 8 thread. Walaupun masih Gen 3 tapi sudah 4 core 8 thread. Mantul bukan? Lanjut hasil benchmark dari software Unigine Superposition mendapatkan skor 1718 pada resolusi 720p, settingan low pada resolusi ini 1280 x 720p. Lanjut hasil benchmark pada software 3D Furmark mendapatkan skor 513 poin, GPU temperaturnya 76 derajat pada resolusi 1366 x 768. Pada hasil skor 3D-nya sini bisa dibilang bagus. Nanti akan kita lihat hasil tes pada in-game-nya. Sudah dilakukan tes benchmark pada prosesor dan VGA. Suhu maksimalnya saat dites tadi 90 derajat. Dan sekarang standby-nya di 56an, di bawah 60 derajat, minimalnya di 43, ada di 43 derajat. Oke, lanjut tes in game pada game Dota 2. Langsung aja ke settingannya. Untuk settingannya seperti ini. Ininya animasi portraitnya di onin, texture quality high, effect quality high, shadow quality medium, ini 100%. Untuk kanan ininya off semua pada resolusi 1366 x 768. Langsung aja play lawan bot. Dikarenakan ini masih harddisk, jadi saat loading akan sedikit lama. Baru mulai ini suhu VGA nya 73 derajat,
Suhu CPU nya 87, 83 derajat. Mantap nih, panas CPU nya. Oke, sudah play. Saat ini sih FPS nya 90-an. Wih, mantul nih. 100, bisa 100 nih. Bisa 103 malahan tuh. 103 FPS. Wih, playable banget nih, nyaman banget nih. Pada resolusi 1366 x 768 bisa sangat jauh di atas 60 fps. Nanti akan war di sinilah, akan ngedrop ke berapa fps coba. Saat ini suhu VGA nya 83 derajat, suhu prosesornya 90 derajat. Wajar sih karena memang ini laptop. Entah kenapa ini tiba-tiba drop ke 50 fps. Nanti akan kita cari tahu. Di drop ke 30 fps. Drop ke 33, 36. Drop ke 29. Dugaan saya sih sepertinya throttling ini. Tuh bener kan, throttling. Prosesornya throttling tuh, throttling jadi 1 GHz, 1000 mHz aja. Akan saya siasati supaya tidak throttling. Ini turbonya saya disable. Saya save, on, save. Tuh balik lagi ke 2000 mHz. Nah, 2000 mHz, langsung back to the game. Nah, langsung balik lagi FPS nya di atas 60. Nah, jadi kalau dipakai main game harus disetting turbonya di disable agar tidak throttling. Sebenarnya throttling itu bagus untuk mencegah laptopnya kebakaran atau error. Oke, masih di atas 60 fps, sangat nyaman, lancar. 1 menit lagi di tesnya. Suhu prosesor dengan turbonya di disable. Stabil maksimal di 80 derajat. So VGA nya di 78 derajat. Oke, cukup. Triknya adalah disable turbonya agar nyaman saat main game. FPS nya lancar di atas 60 derajat, 60 fps. Cukup untuk tes in game pada game Dota 2. Oke, dilanjut tes in game pada game Need for Speed Most Wanted. Ini baru masuk. Langsung ke settingan, cek settingannya seperti apa. Pada resolusi seperti biasa 1366 x 768. Ini off, low, low, low. Intinya rata kiri, low semua, dan kalau bisa di offin, di offin. Kenapa? Ya agar nyaman saat dimainkan. Oke, ini baru main. Ini akan saya tes mungkin 5 menit lah ya. Saat ini suhu VGA nya 78 derajat. Aduh, dikejar polisi lagi, pas banget. Suhu prosesornya 76 derajat. Dan ini prosesornya saya setting turbonya saya disable. Agar apa? Agar tidak throttling. FPS nya dapat 44.
46. Kalau play standar ini nggak keluar asap, masih di atas 45 derajat. Malah meledak. Oke, mari kita putar-putar. Bisa dibilang ini nyaman dimainkan, atau bahasa lainnya playable. Kenapa dibilang begitu? Karena di atas 40 fps, dan sekarang bisa dibilang malah naik nih fps-nya, naik ke 50. 56. Wih, mantul nih, mantul naik ke 53, di atas 46. Pakai nos. Oke, cukup tes in game pada game Need for Speed Most Wanted. Suhu VGA nya sekarang 82 derajat, suhu prosesornya 80 derajat, fps nya di 50-an, sekali turun ke 45 tadi, kalau ada berasap di 35-an. Cukup tes in game pada game Need for Speed Most Wanted. Oke, lanjut tes in game pada game World War Z. Langsung aja ke settingannya. Settingan grafik, mana grafik? Nah, ini pada resolusi seperti biasa 1366x768. Settingannya low semua ya, low semua. Langsung aja play offline yang pasti, nggak usah online. Hanya ngetes doang. Langsung ready, nggak usah setting. Pada saat ini sih suhu VGA nya 70 derajat, suhu prosesornya 78 derajat, 80-an lah tuh. Seperti biasa, prosesornya saya limit, turbonya saya disable. Kenapa? Karena kalau turbonya saya on kan, dia akan throttling ke 1000 mHz. Kalau turbo di on kan itu sampai 3200-an. Kalau di turbo dimatikan hanya 2000 mHz. Kenapa saya lakukan itu ya, agar nyaman saat main game. Dengan turbo saya disable, tidak akan terjadi lagi yang namanya throttling. Oke, sudah masuk pada gamenya. Saat ini dapat fps 48-an, 50 tuh. Mari kita cari zombie. Wis. Come over here, zombie. Ayo bacok-bacokan. 40. Ayo sini. turun pun tadi. Bacok aja. 45. Suhu VGA nya sekarang 83. Puluh 56, 60. Suhu VGA nya 83, suhu prosesornya 83 juga. FPS nya 60, 62.
Saat sepi nggak ada zombie bisa 60-an. Cukup. Oke, lanjut, mungkin semenit lagi. Tesnya ini cuma ngetes doang sih. Pasti di atas 40 fps, bisa dibilang masih sangat nyaman dimainkan. Wah, meledak. 38 turun-turunnya tuh. Oke, cukup tes in game pada game World War Z. Masih di atas 40 fps, masih bisa dibilang nyaman. Cukup tes in game pada game World War Z. Oke, review dan tesnya dirasakan cukup. Sudah dilakukan benchmark pada software dan juga tes pada in game. Hasil benchmark softwarenya pun bisa dibilang bagus, dan tes in gamenya pun bisa dibilang bagus. Pada Dota 2 bisa nyentuh 100 fps, tapi akhirnya throttling dan akhirnya saya limit turbonya, stabilnya di 60 fps. Lalu pada Need for Speed Most Wanted masih di atas 40, masih nyaman, dan juga World War Z masih nyaman juga di atas 40. Terima kasih sudah menonton pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.